Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Miss harap kalian hari ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga sukacita. Kalau kalian sukacita, coba kasih lihat senyumnya dulu. Nah, itu baru terlihat cantik dan ganteng semuanya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mengenal Miss. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Sukma. Hari ini Miss Sukma akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss Sukma mau anak-anak semua duduk yang baik. Yang masih tidur-tiduran, duduk yang baik. Yang masih makan, makannya boleh stop dulu ya. Nanti dilanjutkan setelah firman Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, duduk yang baik, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami banyak berkat dan juga kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dan mampukan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman hari ini supaya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sudah siap belum? Seperti yang Miss bilang tadi, semuanya duduk yang baik. Oke, kita akan mulai. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tahu kan bahwa Tuhan Allah Bapa kita sungguh amat baik bagi kita loh. Buktinya apa sih? Coba kita ingat-ingat sama-sama. Dahulu kala, pada mulanya, dunia itu kosong. Tidak ada apa-apanya. Dan juga gelap. Namun, Tuhan Allah berfirman. Tuhan Allah menciptakan terang. Tuhan Allah menciptakan cakrawala. Tuhan Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan Allah menciptakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Tuhan Allah menciptakan hewan di laut dan hewan di udara. Dan Tuhan Allah juga menciptakan hewan-hewan di darat. Dan yang paling spesial, Tuhan Allah menciptakan manusia. Wow, anak-anak tahu tidak sih kenapa Tuhan ciptakan manusia terakhir kali? Iya, itu karena Allah sayang sekali sama kita. Dia sudah menyediakan semuanya sebelum manusia diciptakan. Itu dia bukti Tuhan sayang kepada kita. Wow, Tuhan Allah kita luar biasa baik ya. Namun sayangnya manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak tahu tidak? Apa sih kesalahan yang dilakukan manusia? Ya, manusia tidak taat kepada Allah. Manusia suka berbohong. Manusia juga suka iri. Bahkan manusia juga suka menyakiti sesamanya. Dan itu semua adalah dosa, dosa. Tuhan Allah di surga sedih melihat manusia tidak henti-hentinya berbuat dosa. Dan karena Tuhan Allah sayang, Tuhan Allah tidak mau manusia dihukum. Sehingga Tuhan Allah hadir ke dunia dalam wujud manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, Tuhan Yesus adalah Allah kita. Dan
pada saat itu Tuhan Yesus memberitakan kabar tentang kerajaan Allah dan membuat banyak mukjizat. Pada saat itu juga Tuhan Yesus ditemani oleh 12 orang muridnya. Tuhan Yesus ingin manusia bertobat, percaya, dan taat pada Tuhan Allah kita. Pada saat itu, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi, banyak juga loh yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, termasuk para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka sungguh berpikir bagaimana ya cara menyingkirkan Tuhan Yesus. Pada saat itu, masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Yudas menghampiri para imam-imam kepala dan ia hendak menyerahkan Yesus kepada mereka dengan imbalan sejumlah uang. Wah, jahat ya? Kita lanjutkan ceritanya ya. Semua kembali duduk yang baik. Maka tibalah hari Paskah. Pada waktu itu, orang-orang merayakan hari Paskah sebagai hari peringatan di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat itu, Yesus menyuruh kedua orang muridnya, yaitu Yohanes dan Petrus, untuk mempersiapkan perjamuan makan bersama. Lalu Yohanes dan Petrus bertanya, di mana mereka akan makan bersama? Lalu Yesus berkata, ketika nanti mereka masuk ke dalam kota, mereka akan melihat ada seorang membawa kendi berisi air dan Yesus menyuruh mereka untuk mengikuti orang tersebut masuk ke dalam rumah. Nanti di sana orang tersebut akan menunjukkan sebuah ruangan yang besar dan sudah lengkap. Di sana mereka akan makan bersama. Lalu pergilah Yohanes dan Petrus ke kota. Dan mereka mendapati semua yang dikatakan Yesus itu benar terjadi. Maka berkumpullah mereka dalam suatu ruangan yang besar untuk perjamuan makan bersama. Pada saat itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin memberikan contoh dan teladan agar mereka saling mengasihi, saling melayani, dan juga untuk rendah hati. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Lalu mereka makan bersama. Kemudian pergilah Yudas Iskariot meninggalkan mereka untuk melakukan niat jahatnya. Setelah semua selesai, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Pada saat itu, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ia sudah tahu bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap dan diadili. Sehingga pada saat itu Yesus merasa takut dan sedih. Ia sungguh-sungguh berdoa kepada Bapanya di surga. Setelah itu, Yesus kembali menghampiri murid-muridnya dan ia mendapati murid-muridnya sedang tertidur.
Lalu Yesus membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk berdoa agar tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Namun tiba-tiba datanglah Yudas Iskariot bersama dengan pengawal-pengawal dari Bait Allah. Mereka datang menghampiri Yesus dan murid-muridnya. Lalu Yudas mendekati Yesus untuk memberitahu mereka yang mana Tuhan Yesus itu. Mereka lalu menangkap Yesus dan murid-murid Yesus lari ketakutan. Kemudian mereka membawa Yesus kepada seorang pemimpin yang bernama Pilatus. Mereka membawanya karena ingin Yesus diadili dan dihukum. Namun, Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Tapi, para imam-imam kepala memaksa Pilatus untuk menghakimi dan menghukum Yesus. Kemudian, Yesus akhirnya disiksa, dicambuk. Ia juga diberikan mahkota duri yang dimasukkan ke dalam kepalanya dan menancap di kepalanya. Yesus juga diberikan jubah berwarna ungu. Setelah itu, Yesus dipaksa untuk membawa dan memikul salibnya sendiri menuju ke suatu tempat yang bernama Bukit Tengkorak atau dikenal juga dengan nama Golgota. Di bukit itu, Tuhan Yesus disalib, tangan dan kakinya dipaku. Kemudian pada pukul 12 siang, kegelapan meliputi daerah itu sampai pukul 3 sore. Lalu tabir bait suci terbelah menjadi 2. Yesus berseru, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu." Lalu Yesus mati. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Bagaimana menurutmu? Kasih Tuhan Yesus sungguh amat besar bagi kita ya. Seharusnya yang disalibkan itu manusia. Karena manusia yang melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Tapi pada saat itu Yesus yang menanggung segala dosa-dosa kita. Ia yang rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh teramat baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa kembali lain waktu. Bye-bye, God bless you all. Tuhan memberkati.